Perkenalkan, nama saya Koma Erna Andriani dari kelas 7C, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang peran akuntansi dalam bidang perhotelan. Adapun sebab materi yang akan saya bawakan, yang pertama yaitu pengertian dan jenis-jenis akuntansi, yang kedua peran akuntansi di bidang perhotelan, yang ketiga departemen apa terkait dengan laporan keuangan hotel, dan yang keempat yaitu laporan keuangan sebuah hotel. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu akuntansi. Jadi akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya ada jenis-jenis akuntansi, yaitu ada akuntansi keuangan, akuntansi perbankan, akuntansi perhotelan, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, dan akuntansi manajemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran akuntansi di bidang perhotelan. Yang pertama yaitu akuntansi berperan sebagai penunjang dari manajemen dalam pencatatan transaksi perusahaan, harta, dan kewajiban. Yang kedua ada memberikan laporan atau keterangan pada manajemen hotel untuk penyusunan anggaran dan pengendalian aktiva dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada menciptakan sistem akuntansi usaha perhotelan. Dan yang keempat, peran akuntansi dalam usaha hotel ditunjukkan pada jenjang antara kos yang berhubungan dengan layanan, di mana memerlukan keakuratan dan keandalan dalam pencatatannya. Adapun siklus akuntansi perhotelan, yaitu yang pertama ada pengumpulan data transaksi keuangan. Aktivitas ini merupakan siklus akuntansi. Pada tahapan ini, semua data transaksi keuangan hotel dikumpulkan di bagian akuntansi. Data akuntansi yang dikumpulkan di hotel bersifat harian. Selanjutnya ada analisis transaksi. Analisis transaksi bertujuan mengkaji dampak ekonomis setiap transaksi yang terjadi. Yang ketiga ada membukukan transaksi pada buku jurnal. Jurnal merupakan buku pertama yang untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Hal yang harus diperhatikan adalah pencatatan setiap transaksi pada jurnal dilaksanakan secara berurutan atau kronologi sesuai dengan tanggal terjadi transaksi. Yang keempat ada membukukan transaksi pada buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari beberapa rekening yang dalam bahasa Inggris disebut ledger. Yang kelima ada menyiapkan neraca percobaan. Pada siklus ini, semua saldo buku besar dipindahkan pada neraca percobaan untuk mendapatkan total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Yang keenam ada menyiapkan jurnal penyesuaian. Beberapa rekening buku besar pada saat penyiapan laporan keuangan harus disesuaikan sehingga saldo akhir periode akuntansi untuk rekening yang bersangkutan tepat. Yang ketujuh yaitu ada menutup buku. Pada proses menutup buku, aktivitas yang dilakukan adalah mengembalikan saldo tiap rekening pada saldo normal masing-masing untuk periode akuntansi yang akan datang. Dan yang kedelapan yaitu menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan hotel disiapkan pada akhir periode. Laporan keuangan yang lazim disiapkan pada akhir periode akuntansi adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Baik, selanjutnya yaitu departemen perhotelan. Di sini saya akan menguraikan mengenai job description dari masing-masing bagian departemen akuntansi, yaitu yang pertama ada Finance and Administration Manager, di mana
job description-nya yaitu mengesahkan laporan keuangan, menyetujui pemasukan dan pengeluaran, dan lain-lain. Yang kedua ada night audit. Job description-nya yaitu memeriksa pekerjaan semua operation kasir dalam satu hari dan membuat summary revenue pada malam hari. Yang ketiga ada internal auditor. Job description-nya yaitu memeriksa semua data akuntansi dari hulu ke hilir dan bekerja sama atau membantu accounting supervisor untuk membuat laporan keuangan. Yang keempat yaitu cost controller. Job description-nya yaitu mengerjakan pekerjaan akuntansi dan lainnya yang berhubungan dengan keuangan sebelum terjadi transaksi, dan meneliti, memeriksa, menyetujui good request dari department untuk persetujuan finance and administration manager. Yang keempat yaitu accounting supervisor. Job description-nya yaitu membuat laporan keuangan dan mengawasi pekerjaan akuntan dan bawahannya. Yang keenam yaitu purchasing supervisor. Job description-nya yaitu memeriksa good request yang sudah disetujui untuk dicarikan barang supplier dan mengetahui semua harga-harga barang keperluan hotel di pasar guna pembuatan purchase order. Selanjutnya ada storeroom supervisor. Job description-nya yaitu menjaga semua barang yang ada di gudang dan mengatur alur keluar masuk barang di gudang. Selanjutnya ada shift kasir. Job description-nya yaitu memimpin semua outlet kasir dan bekerja sama dengan night audit. Selanjutnya ada accountant. Job description-nya yaitu membantu pekerjaan accounting. Selanjutnya ada city ledger. Job description-nya yaitu memeriksa semua pendapatan kredit untuk membuat invoice kepada customer dan membuat daftar piutang untuk kontak. Selanjutnya ada accountant receivable. Job description-nya yaitu memeriksa semua data yang masuk yang didapat dari night audit. Adapun general kasir, job description-nya yaitu mengerjakan buku-buku harian kas dan bank dan menyimpan bukti kas dan bank yang masuk atau keluar. Selanjutnya accountant payable. Job description-nya yaitu mengerjakan purchase ledger day book dan memproses uang pengeluaran hotel. Dan yang terakhir ada bookkeeper. Job description-nya yaitu mengerjakan seluruh masalah teknis akuntansi dari awal hingga akhir. Saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan hotel. Akuntansi bertujuan memberikan informasi mengenai operasional hotel. Dengan informasi keuangan ini, manajemen akan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Manajemen memerlukan informasi keuangan dengan tujuan perencanaan, analisis, dan pengendalian. Dengan informasi keuangan yang sekarang, manajemen dapat merencanakan kegiatan periode yang akan datang. Selain itu, manajemen juga dapat melakukan analisis dan pengendalian yang lebih baik untuk aktivitas operasional hotel. Informasi keuangan untuk keputusan ekonomi hotel bersumber dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Akuntansi keuangan hotel merupakan akuntansi departemental. Artinya, setiap departemen hotel melaporkan hasil operasinya pada periode tertentu. Misalnya, kantor depan hotel melampirkan aktivitasnya setiap bulan. Penjualan kamar yang terjadi dalam sebulan dilaporkan bersamaan dengan biaya-biaya yang diserap untuk menghasilkan penjualan kamar seperti biaya gaji dan upah, biaya alat tulis kantor, biaya yang dipakai habis di kamar tamu, dan lain sebagainya.
Kantor depan juga melaporkan laba departemen yang dicapai pada bulan atau periode tahun tertentu. Sebagai industri jasa, hotel memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan aktivitas bisnisnya. Salah satu laporan keuangan hotel yang penting adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang disiapkan setiap bulan memberikan gambaran kepada manajemen hotel pencapaian sasaran yang dicapai setiap bulan sehingga tindakan koreksi dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Adapun elemen-elemen laporan laba rugi. Yang pertama ada penjualan. Pada rekening penjualan dicantumkan semua jasa dan atau produk yang ditawarkan oleh hotel. Pada laporan laba rugi ini diasumsikan bahwa hotel menawarkan jasa kamar, makanan, minuman, dan jasa lainnya. Yang kedua ada harga pokok dan biaya operasional departemen. Pada rekening ini dilaporkan harga pokok makanan dan minuman yang telah diserap untuk menghasilkan penjualan makanan dan minuman. Pada rekening ini juga dilaporkan biaya-biaya operasional untuk departemen yang menghasilkan pendapatan seperti bahan dipakai habis, biaya gaji, dan upah departemen yang bersangkutan. Yang ketiga ada laba departemental. Laba ini adalah selisih dari seluruh penjualan departemen yang dengan harga pokok dan biaya-biaya yang terjadi. Yang keempat ada biaya-biaya operasional yang tidak terdistribusikan. Hal ini demikian karena biaya ini tidak didistribusi ke departemen yang menghasilkan penjualan, melainkan diserap untuk departemen yang bersangkutan. Yang kelima, ada biaya tetap. Yang termasuk biaya tetap adalah biaya manajemen, sewa, asuransi, bunga, depresiasi, dan amortisasi. Biaya tetap seperti biaya manajemen, sewa, asuransi, bunga, depresiasi, dan amortisasi, jumlah keseluruhan tetap sama, tidak dipengaruhi oleh volume bisnis dan. Yang keenam, ada pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapannya dilakukan setelah penjualan dikurangi semua biaya yang terjadi. Pada pos ini merupakan laba sebelum pajak penghasilan. Yang terakhir ada laba bersih. Laba bersih merupakan laba operasional hotel selama periode setahun. Laba bersih ditentukan dengan mengurangi penjualan dengan semua biaya dan pajak penghasilan. Selanjutnya ada elemen-elemen laporan keuangan departemen hotel. Yang pertama adalah laporan laba rugi departemen kamar, yaitu ada penjualan jasa kamar. Yang kedua ada allowance. Yang ketiga ada biaya-biaya operasional langsung. Yang keempat ada laba rugi departemen kamar. Yang kedua ada laporan laba rugi departemen makanan dan minuman. Elemen-elemen yang ada yaitu yang pertama ada penjualan makanan dan minuman, allowance, harga pokok makanan dan minuman, biaya-biaya, dan laba rugi departemen makanan dan minuman. Jadi, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika suka, like video ini. Dan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya.